Yo, what's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya di segmen Jaim Jagongan Iman. Jaim bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Nah, kita sekarang di Endorse dulu. segmen baru. Oh iya, segmen baru. Yes. Tapi kita mau endorse dulu. Betul, kita endorse dulu. Jadi ini endorse dari Itu produk home industry iya, dari Mbak Bella. Mbak Bella, Ya, Mbak Q-Kiss Nastar. Q-Kiss, mereknya Q-Kiss. Q-Kiss. Keren loh ini. Iya, keren. Berkilau Yang ini yang brownies cookies, yang ini yang Nastar. nastar. Sumpah enak. Ada IG-nya nanti tanyakan di sini, Q-Kiss sama nomor WA untuk pemesanan ya. Ya. Enak ini bener, saya nggak ngecap. Nah, Terus, ini ngomong soal segmen baru. ini. Nah, di segmen baru ini kita kenapa kok kita bikin segmen baru seperti ini? Ya nanti sebenarnya alasannya nanti terakhir ya, tapi ya udah apa. Nah, Oh ya, kenapa aja dulu ya? kenapa? Karena kita itu kan kita orang muda loh segmen kita. Penonton kita kebanyakan orang muda. Nah, orang muda itu biasanya kan banyak pertanyaan soal iman-iman tersebut. ya mereka Tapi mereka satu kadang mungkin malu untuk bertanya. Mungkin mereka juga bingung bertanya kepada siapa. Nah, makanya itu kita memfasilitasi teman-teman muda untuk bertanya pertanyaan soal iman di segmen ini. dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin teman-teman bisa DM di Instagram atau teman-teman bisa komen di bawah soal pertanyaan-pertanyaan yang umum lah. Misalnya teman-teman yang ingin tahu apa soal pernikahan beda agama. Tentang iman, tapi yang agak dalam gitu. Maksudnya Iya, betul. yang sampai menggelisahkanmu, sampai kegelisahan yang dalam gitu. Bukan Iya. bukan yang permukaan ya. Misalnya kenapa waktu pasca bajunya ungu, lah itu golek ono dhewe ono. Ketik kenapa ungu ono, enggak usah takut nanti. Golek dhewe. Tapi kalau yang kamu sudah nyari di website macam-macam tapi belum nemu jawabannya, ngetik aja atau DM di IG. Betul. Rahasia di Panggung penonton. dirahasiakan. Identitas dirahasiakan. Ya, identitas dirahasiakan enggak apa-apa. Kalau memang mau disebut akan kami sebut. Iya. Dan nanti, nah itu yang pertama, asalnya itu. Lalu yang Ya. kedua, yang perbedaannya segmen ini adalah yang jawab itu orang yang kredibel. Betul. Jadi hierarki, nanti kita akan menghadirkan perwakilan hierarki. Bisa romo, bisa diakon, Bisa orang-orang diakon. yang tertabis ya. Betul. Jadi kadang kan memang ya banyak lah. Aku pun sendiri banyak pertanyaan soal imanku sendiri. Oh ya, tentu saja. Tentu saja. Sudah nampak. Itu perbedaannya dua. Alasannya itu, lalu Tema. sumbernya. Temanya ya jelas seputar iman Katolik. Betul. 3, 4. Tempatnya beda. Bukan pindah tapi geser. awalnya di sana geser ke sini. Ya, karena mungkin ini bakal sedikit panjang karena pertanyaan kan banyak. Ya. Jadi kita buat sesantai mungkin lah. Biarkan diakon atau romo yang nggak santai. Ya. Jadi perbedaannya tadi tempat, tema, tagline-nya tadi beda. Bukan jaga image tapi jaga iman dan jaga imun. Wah. Lalu narasumbernya hierarki, perwakilan hierarki, lalu tadi alasan. Lalu ada perbedaan yang keenam yang mencolok sekali. Apa? Nih. Apa? Kumis tak? Oh, jenggot. Jadi jenggotnya setiap kali segmen ini ya runcing. Untuk membedakan dari segmen yang satunya. Yang satunya piye jenggotnya? Dia ambiar. Ambiar. Kalau ini fokus dia. Ya, fokus. Karena soal iman maka dia Harus fokus. Nah, Sobat Bamble, kita di segmen yang pertama di Jaim ini kita jelas mengundang seorang hierarki, perwakilan hierarki yang ada di sekeliling kita dan dekat dengan kita loh. Dan sudah pasti kredibel ya. Memang seorang diakon baru akan ditabiskan jadi imam tahun ini, tapi sudah
Ya Belajar dalam proses berapa? Belajar tapi sudah cukup Jago mumpuni. lah, iya. Sudah 12 tahun ya. Dia belajar soal teologi. Iya, macam-macam. Ya. Langsung saja kita panggilkan. Siapkan Ferdian. Kembali lagi kita ya. Yuk. Sudah diundang di OMK Surabaya berapa kali, Mas? Mas, Diakon. Ya, ini yang kedua ya. Yang kedua. Tapi setiap hari ya di sini. Ya, itu. Nah, Apa nih? Kita mau ngapain nih? Sebelum ke tema, Nah, betul sekali. tolong Diakon menjelaskan dulu tentang segmen ini. Oh, jagongan iman ini ya. Jagongan Iya. iman. Nah, jagongan iman ini betul tadi yang mau disampaikan, yang sudah disampaikan Mas Yudit, kalau masa muda, masa mencari, masa mendalami iman. betul. Maka kemudian ya pikir-pikir selain juga kisah teman-teman dari OMK yang sudah ditampilkan di jagongan itu kita buat juga yang jagongan iman. Iya. Jagongan itu kalau dalam masyarakat Jawa biasanya itu adalah semacam ya orang kumpul-kumpul ngomong bareng, ya bisa ngerumpi juga setelah bekerja biasanya sore-sore gitu untuk santai. menceritakan tentang keresahan yang dihadapi. Ya, di warung biasanya sambatan. Ya, Gibah. bisa menjurus ke situ ya, Bisa. Pak. Nah, makanya kita disponsori ini Kaitannya? Yukis ini. Supaya kita bisa sambil Snack. snack. Oh, iya, masuk ya. Oh, no. Terima Snack. kasih Yukis. Snack. Masuk sekali. Nah. Ya itu yang jagongan ya, ada snacknya ya. Kemudian kalau jagongan itu kan orang resah akan sesuatu. Nah, yang mau kita perbincangkan di sini adalah iman. Nah, iman ini adalah menjadi ya, bahan obrolan kita. Ya. Paus Fransiskus itu dalam suatu kesempatan pernah ngomong sih, kalau iman yang benar itu adalah ketika orang ini merasa gelisah tentang imannya, dia bertanya. Bukan hanya iman yang diam-diam tampaknya oke, padahal orangnya mungkin tidak peduli. Nah, kami juga tahu bahwa teman-teman OMK ini tentunya punya keresahan akan iman ya, entah bisa tersalurkan atau tidak, dan acara ini memfasilitasi untuk itu salah satu. Betul. Maka tadi materinya itu juga bersumber dari teman-teman Teman-teman. yang nonton ini nanti. Ya, jadi Silakan DM gitu ya. pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan disampaikan ke kita supaya kita bisa jawab itu. Saya itu kalau ngobrol topik iman tuh mesti minder. Kenapa? Nah, itu Karena Mas. tipis-tipis saya itu. Nah, Tipis-tipis apa? Iman saya tipis-tipis gitu. Oh, imannya tipis-tipis. Ya memang gelisah mencari itu ya. Nah, mungkin ini salah satu channel yang bisa menjadi jawaban ya, atas iman yang tipis-tipis itu. ya. Hmm. Semoga Mas ya. Amin. Semoga. Nah, ya. Nah, itu adalah gambaran besar acaranya. Tapi di sini juga saya mau disclaimer dulu ini. Disclaimer dulu ya, apa? ini penting. Wah, disclaimer itu bahasa Indonesia ya semacam kita membuat Paten. Ya, ini adalah semacam kesepakatan di depan itu Oke, ya. oke. Kesepakatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, yang namanya jagongan iman ini kan semacam pendalaman iman ya. Betul. Orang mendalami imannya ini tidak seperti acara-acara motivasi. Nah, itu ya. Itu beda. Jadi nanti Anda mungkin tidak akan menemukan secara langsung motivasi yang bisa kemudian harapannya, oh setelah nonton video ini saya jadi orang kudus. Nah, enggak mungkin. Tidak semudah itu. Ya, kalau iman ini, acara ini tujuannya nanti menambah perspektif teman-teman di rumah. Mungkin pertanyaannya diperlebar, diperluas sehingga bisa merenung lebih dalam. Jadi Nah. dapat sudut pandang baru lah ya. Ya, katakanlah begitu. Hmm. Kalau sampai kejawaban itu tugas teman-teman sendiri sebagai seorang beriman mendalami itu. Jawaban. Ya. Kita ini sarananya memperluas perspektif iman lah gitu. Jadi nanti ada yang ngobrol, wah ini kok omongannya tidak membuat saya semangat. Ya nanti dulu. Ya. Direnungkan dulu apa yang didapatkan, baru kemudian ya itu prosesnya beriman. Ini sebenarnya bukan bermaksud mau menyuapi sebenarnya. Iya, Betul. Iya. Karena kan ada orang yang tipenya minta disuapi. Disuapi. Dia, Betul. dia sendiri Cekoki. tidak berusaha mencari. Nah, ini sebenarnya mau itu tadi sudut pandang, menolak Sudut pandang. lalu dari sumber yang terpercaya. Betul, ya. Lalu sebenarnya tujuannya ya silakan mendalami itu lagi. Nah, Betul. Nah, dan juga selain itu saya nanti juga mengupayakan nanti bisa jadi ada romo lain yang memang di bidangnya misalnya Iya, masalah iya. etika atau apapun gitu ya. Tapi juga memang
tidak berniat untuk menjanjikan bahwa 100% pertanyaan akan dijawab gitu ya. Iya. Karena kan kadang media YouTube depan kaca ini tidak bisa secara langsung ngobrol curhat itu tidak bisa. Betul. Mendingan ketemu ngobrol. Iya betul, itu emang tatap muka face to face itu ngobrol langsung itu malah sebenarnya bisa. Lebih enak lah ya. Sangat enak itu ya. Setelah pandemi itu sebenarnya kita tempat ini terbuka kalau mau datang. Betul, silakan. Iya. Ngobrol tentang iman apalagi ya sudut pandang Iya. yang kita berikan ini. Jadi setelah pandemi mungkin kita setiap hari di sini Terbuka. terbuka. Ya datang pokoknya ojo ngegas. Iya. Maksudnya ngegas piye ya, Mas? Kenapa Yesus disalib? Ya kan ceritanya ngono. Iya, itu ya. Kalau gitu kami juga takut juga. Iya. Nah, meskipun kami memang tidak bisa memenuhi 100% harapan teman-teman tentang mendalami iman, tapi kami berusaha untuk kalau ada keresahan kami coba sharingkan perspektif kami, khususnya saya dalam ya bidang iman. Itu gereja sih ngomong apa untuk keresahan-keresahan kita dalam bidang itu. Ya. Nah, betul. Atau mewakili temenmu. Nah, Biasanya iya. dalam beberapa kasus tuh OMK itu ada yang dengan mudah pindah agama. Udah. Karena dia nggak punya teman ngobrol tentang Imannya. Dia ngobrol sama dirinya sendiri. Ya, Memdal terus. soalnya apa? Ya lewat ya apa bedanya stories sih. Oh iya. Iya, sekarang semua anak muda gitu. Keluh kesahnya berupa status atau stories gitu. Yang bisa 24 jam hilang. Iya. Padahal yang bener kan kalau memang gelisah ya tanya ke orang yang ngerti. Iya. Nah, tempat ini sebenarnya terbuka Untuk pertanyaan teman-teman. Dan nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Bambleh ini, Yuk. kalau teman-teman memberikan pertanyaan, misalkan tidak ingin diungkap namanya, tidak apa-apa Iya. juga. Nah, nanti kan akan kami kumpulkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami sarikan begitu. Kalau di koran biasanya pakai nama Mawar. Kalau Mawar. kita di Katolik Bintang. Merpati. Merpati. Menurut Merpati, usia 24 tahun. Ya. Kan simbol-simbol Simbol-simbol Katolik. Katolik Mas ya, iya. Oke. Mungkin bisa ganti nama Wiro juga. Wiro, Sibori, Piala. Wiro. Nah, ini diusahakan tayang setiap minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Diusahakan. Diusahakan tergantung editornya. Kalau ya sehat walafiat lanjut. Lanjut. Ya, dan kita mohon kesehatan di masa ini. Kita Amin. itu punya editor tuh 50, 50 ya. tapi belum kenal. Masih Iya. di luar sana. Iya, mungkin Anda suatu kali bisa jadi editor. Betul. Iya. Kita ini butuh tenaga ya. Betul, sangat amat. Proyek bersama-sama. Ya. Betul. Oke, malah jadi promosi kita ya. Iya. Ya. Nah, Siarkan setiap hari Minggu. hari Minggu terus hari yang lain tetap konten yang seperti biasa. Yang seperti Jagungan biasa. Barat. Ya, gitu ya. Terus juga kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu itu hari Tuhan. Betul. Kata siapa? Kata lagu Kata dia. lagu dia. Hari ini harinya Tuhan. Nah, itu hari Minggu. Tapi itu tergantung juga dinyanyikan kapan. Sekolah Minggu kok. Oh iya. Ya. Oke. Sudah tahu rasanya ya? Sudah. Ya, hari Minggu. Nah, itu untuk membedakan dengan hari yang lain gitu ya. Nah, saya kira itu yang disclaimer kita yang bisa ya kita sampaikan. Saya sepakat sekali dengan Oh disclaimer. iya. Saya mendukung sekali disclaimer itu. Tempatnya jangan di sini terus. Iya. Nah, sekarang kita menginjak ke tema. Yang pertama ini ya. Yang pertama karena belum ada pertanyaan ya. Iya. Dan temanya kali ini pasti kontekstual dengan Nah, situasi hari ini. Betul. Tidak tentang COVID, Ya, tapi tentang Ramadan. Ramadan. Yang ngomongnya sudah pasti ya. Iya. Belum sih. Itu Guru. Oh iya sih. Iya. Nah, apa yang ingin kita bicarakan soal Ramadan? Nah, langsung aku ya. Ya, Kalau kita ini sebagai orang Indonesia ini kan pasti akrab dengan Ramadan ya. Betul. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi kalau aku sendiri mengalami itu seperti sudah menjadi bagian dari perjalananku sejak kecil. Nah ini punya enggak mungkin pengalaman sing model-model gitu kita bersentuhan? Saya sampai sekarang sih kalau Ramadan tuh karena sudah jadi kayak tradisi gitu ya. Itu mesti sore itu ikut apa namanya ngabuburit. Oh, Ikut berburu.
berburu makanan-makanan yang hanya muncul waktu Ramadan, tahu kan? Betul. Kan kalau Ramadan itu muncul makanan-makanan sing Ketupat. ya Itu nanti kayaknya. iya. Buat yo. Saya tuh sukanya ini rujak gober. Nah, menu-menu yang tidak ada di Ramadan. Tidak ada di luar Ramadan. Nah, Itu ikut berburu makan ya, cuman itu aja. Iya. Sejak kecil itu. Tapi kan sudah menjadi sesuatu yang khas itu. Iya. Ditunggu-tunggu malah. Kalau gue lah Pak. Saya Ramadan itu dari 5 tahun lalu itu selalu karena awal puasa kan libur. Biasanya kan kampus biasanya ikut dulu masih sering awal puasa itu libur. Jadi awal puasa Ramadan puasa itu saya habiskan di gunung. Gunung dan saya bertemu teman-teman yang muslim juga berpuasa. Jadi puasa naik gunung. Iya Gunung Sari kene yo. Ya cidek kene to, rolak to. Ya Gunung Semeru. Ya kebanyakan sih Gunung Semeru. Jadi saya salut banget teman-teman muslim yang pekerjaannya di gunung itu bisa puasa sambil bekerja di gunung. Ya mungkin ada yang tidak puasa. Ya mungkin ada yang puasa. Ngomongnya ke kamu puasa Mas. Puasa, Mas. Tapi mari gawe mie goreng. Kayaknya capek begini ya. Iya. Nah, berarti kan dari pengalaman-pengalaman sederhana itu kan memang ya itu sudah menjadi seakan-akan itu bagian dari hidup kita meskipun tidak mengimani. Betul. Kalau aku dulu pada waktu kecil ya biasa ikut sahur on the road. Sahur on the road. Kecil cilik gitu. Iya. Berisik gitu. Iya. Iya, itu yang membantu dan mengganggu dalam waktu yang bersamaan. Iya, aku ikut itu dan teman-teman itu fine gitu lah. Aku seorang Katolik. Ya. Dari kecil ya Katolik ya? Dari kecil sudah sejak dalam kandungan. Amin. Nah, dan pengalaman itu masih diingat sampai sekarang. Kalau misalkan bisa pulang kampung, saya ketemu dengan teman-teman yang dulu waktu kecil ya itu masih ingusan gitu ya ikut sahur on the road itu. Diakon bagian mukuli apa? Saya dulu mukuli orang. Jangan tung. Bagian teriak. Iya. Yang mukuli itu biasanya yang agak dewasa gitu. Saya ikut. Ya, terus nyumet petasan juga ya dulu itu. Tapi jangan dicontoh ya petasannya. Nah itu kalau menurut saya pribadi itu gambaran seperti itu bahwa tradisi yang bukan dari keyakinan kita tapi juga bahkan anak-anak Katolik waktu itu pada saya itu mengalami bahwa ya ini menggambarkan kalau sebenarnya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang terbuka akan perbedaan, mencintai perbedaan dan perbedaan itu sebagai rahmat itu. Nah itu juga yang bisa kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Betul. Nah itu kan, dan itu luar biasa. Bapak Jokowi sering bilang bahwa keberagaman ini adalah rahmat dari Tuhan. Rahmat, betul. Jumlah suku kita beribu-ribu, ya. Jumlah pulau misalkan ya, berpuluh-ribu. Di negara lain itu ada yang sukunya satu, podo kabeh wong iki. Iya. Bosen nih kan dia. Iya ya, kita ini ketemu rambut aja. Iya, berbeda warna orang Papua, orang Aceh, macam-macam bahasanya. Iya. Nah, terus kalau setelah itu kan ini dan sebagai orang beriman kita juga memberikan kepada kita pesan khususnya tentang menyambut kita menjadi bagian masyarakat yang menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Lewat apa itu? Nah, itu sudah saya siapkan kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Seperti waktu lalu juga serba kebetulan ya. Nah, jadi begini tuh teman-teman di manapun Anda berada. Sobat Bamble. Kalau yang punya grup WA banyak pasti sudah terima lah biasanya kan. Betul. Share-sharean itu. Jadi gereja ini dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama ini mengeluarkan pesan yang judulnya menyambut datangnya Ramadan dan Idul Fitri. Umat Kristiani atau Katolik secara khusus dan umat Muslim bersama-sama melindungi tempat ibadah. Melindungi tempat ibadah. Kenapa fokusnya melindungi tempat ibadah? Nah itu juga sudah saya siapkan. Kebetulan ya. Kebetulan sekali. Jadi dalam pesan ini yang mau disampaikan pertama-tama bahwa
ini Dewan Kepausan ini menyatakan kalau Ramadan ini bagi umat muslim ini sebagai tempat suci, waktu yang suci untuk tempat bertumbuhnya spiritualitas. Kalau di Katolik mungkin bilangnya ini retret, masa retret gitu. Retret agung. Ya, retret agung. Dan juga dalam kerangka itu gereja ini juga menyampaikan kepada umat muslim dan juga kepada umat Kristiani sendiri untuk ini berbagi tradisi yang selama ini sudah memang diperjuangkan, khususnya yaitu untuk melindungi tempat beribadah. Ini tempat beribadah secara memang secara ya fisik ya, masjid dan juga gereja. Karena apa? Karena Dewan Kepausan ini menyatakan bahwa tempat beribadah ini selain menjadi tempat bertumbuhnya spiritualitas hidup kita, umat muslim dan juga umat Kristiani, tapi juga orang ini dipanggil untuk memiliki keramahan spiritualitas. Keramahan spiritual ya. Nah, ramah ini kan selalu berkaitan dengan orang lain kan ya. Betul. Jadi gereja ini mengajak Kristiani maupun Muslim juga untuk menjadikan tempat ibadah ini sebagai tempat yang bisa menjadi tempat perjumpaan meskipun berbeda agama. Tempat perjumpaan dengan yang lain yang berbeda meskipun dengan tetap menghargai kekasan ibadah masing-masing. Betul. Jadi intinya melindungi itu berarti ya membuat tempat ibadah kita ini terbuka untuk mereka yang berbeda, untuk tempat dialog, membicarakan, mengupayakan kedamaian. Nah, seperti itu. Karena Dewan Kepausan ini merasa juga ada prihatin kan karena konflik-konflik perang di mana di Timur Tengah atau dimanapun itu kadang yang dikorbankan apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Dia tidak salah, malah dihancurkan itu. Dan kita dipanggil untuk itu, menjadikan tempat ibadah kita sebagai tempat perjumpaan, membangun keramahan spiritual. Nah, itu yang ditekankan di gereja sampaikan dalam dokumen ini menyambut Ramadan. Sebentar, ini dokumen ini apakah muncul tiap tahun atau hanya tahun ini? Kemunculannya biasanya kalau gereja dalam menyikapi atau masa-masa besar, baik itu agama Islam maupun yang lain biasanya memberikan. Karena ada namanya di sana tuh departemen atau badan kepausan yang mengurusi tentang dialog antar umat beragama itu biasanya demikian. Nah, yang di Indonesia karena kita di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Ya. Jadi yang keluar dan sampai ke kita adalah dokumen-dokumen yang demikian. Tapi ini tidak hanya kali ini, tapi sepanjang sejarah gereja ini selalu mengupayakan yang demikian dialog antar umat beragama. Nah, gitu. Nah, kalau keramahan spiritual yang artinya adalah menjadi terbuka, nah itu dialog. Iya. Itu berarti apa yang diperlukan orang Katolik? Yang diperlukan apa? Wah, pertanyaannya masuk sekali ini. Iya. Sesuai dengan apa yang karena apa? Kita briefing ya. Dari kemarin saya briefing nyiapkan ini ya. Ya, kalau itu kita langsung bisa kemudian melihat bahwa yang disampaikan dalam dokumen dari Kepausan tadi ini bersumber dari sebuah dokumen yang ini menjadi tonggak luar biasa dalam sejarah gereja. Sejarah gereja, khususnya sejarah hubungan dialog antaragama. Dialog antaragama khususnya Katolik dengan Muslim. Yang disebut kita kenal dengan namanya dokumen Abu Dhabi. Abu Dhabi itu di mana ya? Abu Dhabi di Timur Tengah. Ya pasti di mana? Ya, ngerti lah. Ya, gak ngerti. Di Uni Emirat Arab. Oh, ya, itu pesawat itu loh. Oh, maskapai. Maskapai Fly Emirates. Ya. Ngertimu mesti kok kaos bal-balan ini. Iya. Jersey Arsenal ya. Jersey Arsenal. Fly Emirates. Nah, itu kalau ya yang disampaikan dalam dokumen tadi untuk kita menghormati tempat ibadah itu adalah salah satu poin dari dokumen Abu Dhabi. Apa dokumen Abu Dhabi itu apa? Dokumen Abu Dhabi ini adalah dokumen dari hasil perjumpaan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyib. Al-Azhar Jakarta ya? Al-Azhar itu sekolah aja. Sekolah SMA Al-Azhar Jakarta. Di situ juga ada. Nah, Dr. Ahmad Al-Tayyib ini. Itu siapa?
yaitu imam besar. Imam besar. Imam besar ya. Iya, imam besar di sana. Oh iya. Saya ulangi lagi ya, imam besar itu. Iya. Anda jangan mancing-mancing ke sana. Diksi imam besar itu memang memancing. Memancing, Jangan ya. ke sana. Tapi memang imam besar di Timur Tengah. Ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi dokumen ini namanya dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dan hidup dunia bersama. Ini ditandatangani bersama-sama. Kenapa sih? Kenapa mereka Nah. bertemu bikin dokumen? Ini jelas kalau kita tahu sendiri Paus Fransiskus ini kan Aktif memiliki di- dia punya concern kepedulian terhadap hidup bersama. Dia pada orang-orang kecil, pada isu-isu yang keadilan, isu-isu ensiklik berapa waktu lalu yang tentang alam, Laudato Si. Laudato Si. Nah itu juga kan, Iya. Paus Fransiskus ini menunjukkan beliau punya concern pada hidup bersama. Dan hidup bersama itu tidak pernah dipisahkan dari dialog antar Umat agama. beragama. Dan salah satu dalam sejarah agama itu kan Islam dengan Kristianitas kan mempunyai kedekatan. Maka kemudian Paus Fransiskus saya kira berusaha menjalin kembali kedekatan itu di tengah situasi dunia yang sekarang kan mudah konflik, mudah Ya. terpecah-pecah. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. Dulu ada kisahnya Paus Santo Fransiskus Assisi di tengah perang salib 800 tahun yang lalu. Mm-mm. Dia ini mau untuk menjalin komunikasi dengan seorang raja Mesir namanya Sultan. Ya betul sekali ya, Sultan Malik Al-Kamil 800 tahun lalu. Kalau zaman sekarang Sultan tuh jadi meme itu ya. Sultan mah bebas. Wah, Bebas. saya kira tidak ada apa-apanya dengan Sultan ini. Iya, Ya. ini Tidak ada apa-apanya. ini sultannya Sultan ini. Iya, bisa buat piramid dia Mesir. Nah waktu itu Santo Fransiskus Assisi ini kan di tengah perang salib itu dia berani untuk ke sana berdialog tentang memungkin nggak sih kita perdamaian. Nah itu dia sudah diperingatkan oleh Paus waktu itu ya, pergilah tapi bahaya loh. Tapi Santo Fransiskus Assisi ini tetap berangkat dan dia berdialog. Dan itu menjadi salah satu peristiwa besar dalam gereja. Oh, enggak sejarah. Iya, menandai kalau si Santo ini adalah Santo pejuang perdamaian. Memang hasilnya tidak kemudian langsung dia datang perang selesai tidak. Iya. Tapi paling tidak ada niat untuk Iya. menjalin komunikasi. Kan biasanya perang itu karena kurang komunikasi ya. Nah, isinya dokumen itu apa? Nah, dokumen Abu Dhabi. Abu tadi Dhabi. Ya. Dokumen Abu Dhabi ini, teman-teman saya kira sangat mudah nanti download gitu ya. Cari ya. Silahkan cari aja. Tapi yang utama di sini semangat yang ingin ditampilkan dari dokumen ini adalah semangat Gereja Konsili Vatikan II. Nah, apa itu? Nah, semangatnya luar biasa besar, tapi sebenarnya gereja ingin membuka diri, membaharui diri, dan ingin menjadi bagian dari dunia. Dimana kalau ada namanya dokumen Gaudium et Spes yang artikel 1 itu menyatakan apa yang menjadi kegelisahan dunia, kegembiraan dunia, ya, kecemasan itu menjadi bagian dari Murid-murid Kristus. hidup murid-murid Kristus. Jadi dunia yang tidak damai itu juga menjadi kegelisahan gereja. Makanya gereja kemudian membangun dialog tujuannya untuk itu. Nah, dalam semangat Konsili Vatikan II itu kemudian perjumpaan itu bisa terjadi antara Paus dengan Imam Besar Al-Azhar. Dokumennya sebenarnya tidak banyak. Baca berapa menit saja selesai. Tapi momentum bertemunya Paus Nah, dan itu. Imam Besar Al-Azhar ini yang benar-benar ini tingkat dunia gitu ya. Maksudnya Tingkatnya pesannya itu level dunia. Iya. Bahkan juga pemimpin-pemimpin agama negara-negara lain juga kena ini dampak. betul sekali itu, dan itu menjadi ya momentum yang luar biasa pertemuan. Bertemu aja ini Bertemunya itu aja sudah tahu nggak sejarah. iya, bertemu Luar biasa ya. Paus ke Abu Dhabi itu ya. Itu menjadi perjumpaan yang luar biasa. Apalagi isinya. Nah, isinya ini ya. Siap saya sampaikan isinya. Iya. Oke, ada beberapa poin sih, tapi yang mau saya sampaikan pertama untuk teman-teman di sini juga ini yang pertama adalah statement yang paling jelas, iman itu menghantar orang untuk memandang orang lain sebagai saudara. Tuh ya. Saudara ya. Ya.
ini nggak disebut agamanya tapi saudara. Saudara. Jadi dalam dokumen itu ingin mengajak kita semua, khususnya bagi kita yang umat Katolik itu untuk punya standar yang jelas dari iman. Itu standar iman itu jelas ya, iman, harapan, dan kasih. Bahwa tujuan akhirnya adalah kita bisa melihat orang lain sebagai saudara. Nah, harus sampai itu, finishnya itu sampai situ. Melihat saudara. Ya, saudara ya. Kalau kita mengaku beriman tapi kita punya kebencian yang tidak teratur di hati kepada orang lain, apalagi tidak beralasan, nah, itu bisa jadi momentum evaluasi diri. Iya. Imanku ini sudah betul nggak sih? Ya. Apakah aku melihat yang berbeda ini sebagai musuh, sebagai yang harus aku jauhi? Itu yang pertama dari dokumen Abidani. Terus yang kedua ini juga yang pasti, karena ini pertemuan dialog antara dua agama, ini mengajak bersama-sama untuk menyelami nilai perdamaian, mengusahakan keadilan bersama, dan punya hati terhadap keprihatinan bersama. Nah, khususnya ini saya catat di sini bahwa pentingnya untuk memperkuat keluarga. Keluarga ini dalam arti bagaimana? Nah, jadi ya keluarga bapak ibu anak itu. Oh. Maksudnya itu dalam masyarakat, dalam keyakinan Katolik juga, Islam juga saya kira, itu menjadi aspek yang penting, pendidikan keluarga. Pendidikan pertama ya. Keluarga ya. Keluarga. Karena kalau di Katolik, keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica, gereja kecil lokal. Gereja kecil. Pendidikan iman itu pertama-tama di keluarga. Bukan di playgroup ya? Nah, tidak dong. Ya. Tidak. Di keluarga. Orang tumbuh besar dalam kebencian terhadap orang lain itu awalnya dari keluarga. Nah, Atau sebaliknya, orang tumbuh dengan cinta terhadap manusia itu ya dari keluarga. Betul. kemudian yang ketiga adalah kesepakatan dari dua tokoh besar ini adalah sama-sama berusaha untuk mendidik generasi muda sebagai generasi yang peka akan perdamaian. Itu poin 4 ya. Yang ketiga. Ketiga, keluarga, lalu orang muda. Yang pertama tadi iman Iman. sebagai itu, yang kedua keluarga, yang ketiga ini adalah ini generasi muda sebagai generasi. Nah, itu pertanyaan saya. Wah, Apa itu? Bagaimana orang yang muda bisa peka soal perdamaian? Nah, itu sudah saya catat di sini ya. Kebetulan sekali. Serba kebetulan. Nah, ini memang akar dari semua ini ingin kita tarik ke hidup teman-teman Nah, OMK betul. ini ya. Jadi apa yang terjadi pertemuan di sana itu bukan pertemuan yang jauh, Iya. tapi itu juga ya bagi kita juga itu dekat dengan kita. Bagaimana? Untuk hidup OMK ini. Iya, untuk OMK. Iya. Sobat Nah, Bang. jadi kalau itu 3 poin tadi itu yang saya rangkum sendiri Mas. Banyak poinnya. Tapi yang paling penting dari 3 itu adalah ingin bahwa generasi muda harusnya bagi kita ini tumbuh sebagai generasi yang terbuka atau inklusif dan peduli. Terhadap khususnya kedamaian. Nah, kedamaian itu berangkat dari apa? Kesadaran akan perbedaan dan kemauan untuk ya berdialog dengan yang berbeda itu. Nah, kalau aku di sini sih ya ini ingin melihat bahwa pertama-tama bertanya sih, ya apakah persekutuan OMK kita di tempat kita itu ini sudah menjadi tempat berkembangnya iman untuk OMK itu bertumbuh secara inklusif. Jadi sederhananya misalkan bisa teman-teman cek di kegiatan OMK itu. Apa dasar teman-teman membuat sebuah kegiatan? Karena tradisi biasanya. Ya, tradisi. Kenapa kamu bikin retret? Karena tahun Karena kemarin lalu ada. itu bukan tujuan itu. Bukan tujuan. Itu mengulangi ya. Terus di copy paste proposalnya ya. Iya. Copy paste proposalnya lali kayak di tahun nih. Wes biasanya ngono Biasanya itu. kata pengantari nang proposal kata pengantari Joko nang Wikipedia. Kegiatan rohani adalah itu. Rohani adalah. Terus garis bawahnya belum diganti ya. Iya. Sangat Wikipedia ya. Nah, itu ngecek ke kegiatan OMK apakah hanya unsur bersenang-senang tok atau menumbuhkan kepekaan dan spirit untuk terbuka itu. Iya, betul. Ini bisa dicek lah. Aku ada kegiatan setahun ini 5. Dari 5 itu berapa persen sih dari 5 itu yang memang berangkat dari keresahan atau keinginan untuk kita menjalin komunikasi dengan teman-teman yang tentu Tidak ada. Ketua OMK berbicara ya.
Oh, Nah. kalau saya sudah. Oh, sudah ya? mulai. Oh, maksudnya itu di paroki lain. Di Oh, paroki lain. ya, Di oke. paroki Zimbabwe. Oh, Yap, ya. Itu cara sederhananya ngukur begitu sih. Iya, Jadi kalau UMK itu kan dibentuk memang tujuannya sebagai tempat bertumbuhnya iman. Gitu. betul. Bisa nggak mengkombinasikan itu? Misalnya, Nah, gimana Mas? kalau orang muda itu kan ya senengannya kumpul, hahihi. Misalnya futsal lintas agama. Nah, Masuk. habis futsal, Terus berdialog. Dia. makan-makan, bikin es buah, ngomong tentang lintas agama. Nah, Itu bisa. bisa dikombinasikan Bisa gitu. kan ya? Bisa sekali karena memang Pokoknya pas waktu futsal aja tukaran. Oh iya, Oh, Tidak iya. terjadi. jangan debat dogma pas futsal. Piye ku. Tidak jadi futsal nanti ya. Malah Iya. kira-kiraan kartu merah. Kasih dong ngombe es buah. Iya. Ya itu bisa diawali dari hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Heeh. Karena ya dari kenal dulu baru kemudian bisa berdialog tentang apa sih yang kita buat bersama. Betul. Kalau memang tentang dogma keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Gus Dur pernah bilang, Oh, wis. hal yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya, Hal yang beda jangan Jangan disama-samakan. disama-samakan. Kita sama dalam hal kita manusia, kita orang muda. ya itu aja. Udah, Ya, itu yang bisa kita buat di situ. Kalau masalah cara beribadah, cara berdoa, itu sudah ranah Iya. kita masing-masing. Betul. Dialognya itu berawal dari hal yang sama. Hal yang sama. Tentang kita manusia, orang muda, Ya. memerangi kemiskinan, kebodohan itu hal-hal yang sama yang mengawali dialog. Jangan mengawalinya dengan yang beda-beda. Nggak ketemu. Iya. 2000 tahun nggak ketemu. Sudah terbukti nggak ketemu. Ya wis, dari hal yang sama. Iya. Saya itu dari dulu kepingin cita-cita sih ini pribadi. Pingin terlibat di acara OMK paroki yang kunjungan ke pesantren. Nah, Nggak Selama pernah. Mas Yudi hidup belum terjadi. Seumur hidup nggak pernah terjadi. Macam-macam alasannya sudah pernah saya tawarkan macam-macam. Nah, Tapi alasan paling klasik rasional bagi saya rasional itu Iya. karena dari OMK nggak siap. nggak siap itu Nggak siap dalam ketemu arti- orang lain yang berbeda, nggak siap dengan pengetahuan dan penghayatan imannya sendiri. Nah itu gimana? Nah, begini. Kalau dalam hal itu saya menganjurkan teman-teman untuk menjadi seorang yang fanatik. Nah, fanatik ini kan konotasinya negatif. jelek. Oh, iya. Ternyata Fanatik ya. Nah, begini, teman-teman. Kita ini perlu meredefinisi, memahami secara baru apa arti kata fanatik ini. Ya. setelah salah diartikan di luar sana gitu. Iya, Selama 2000 tahun. hanya definisi ya. Tapi bagi saya begini, ada sebuah pepatah kebijaksanaan kuno dari Barat mengatakan begini. Bahasa Latin nih, saya baca supaya nggak keliru nyebutnya. Sudah ada di sini ya. Iya. Fortiter in re, suaviter in modo. Us. Coba diulangi. Fortiter in re, Fortiter in re, suaviter suavitam in modo. Ya, artinya untuk diri kita punya prinsip yang kuat akan iman kita. Tapi untuk perbuatan kita keluar, kita luwes. harus luas. Artinya aku mengimani imanku, ajaran agamaku, ajaran moral dari gereja itu harus aku terapkan secara keras pada Diriku, diriku. Aku hari ini sembahyang ya sembahyang. bukan menghakimi orang lain gitu ya. Itu untuk ukuran diriku sendiri. Hmm, Karena aku ingin oke. mengimani imanku. Nah, ketika aku keluar berjumpa dengan orang yang berbeda, maksudnya aku bisa luas dalam menghayati iman. Itu bisa dikatakan Katolik yang fanatik secara betul itu. Jadi dengan demikian, nah orang yang mau serius ke dalam ini kan juga belajar akhirnya. Belajar apa tahu imanku itu aku pelajari sehingga keluar tadi bisa luas. Biasanya ini mohon maaf, semoga saya salah. Yang menghakimi berani debat-debat itu kadang Kedalamnya tidak terlalu, tidak tapi terlalu, tapi keluarnya koyo yo yo. Iya. Singkatannya KYY. Kayak Apa kayak? Koyo yo yo. Nah, itu yang bisa terjadi karena ya orang kadang mementingkan kulit ya. Iya. Iya. Kulitnya saja isinya. Nah, Nah, OMK itu isinya yang harus ada. ada nggak step by step supaya teman-teman OMK bisa seperti bahasa Latin itu? Nah, itu yang jelas bahwa yang pertama ya itu iman kita ini iman persekutuan. Jadi benar yang dikatakan Mas di depan tadi, kalau teman-teman ada keresahan apapun itu obrolkan dengan teman-teman dalam satu circle teman. Kalau circle-nya tidak mendukung, cari circle yang lain. Nah, itu.
yang dalam ya iman Katolik Iman kita Katolik, obrolkan iya. sama-sama. Kalau nggak ada ketemu circle, Nah, Datang ke sini, datang ke sini. datang ke Mojopahit 17. Kalau mau coba lagi libur, Ke Kuskupan. ketemu siapa? Ketemu Bunda Maria nih. betul. Nah, itu satu aspek perkembangan iman. Nah, iya, berdoa ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak memotivasi tapi menjadi bahan permenungan. Nah, terus selanjutnya itu ini juga bagi orang muda selain teman-teman tadi berusaha untuk menjadi terbuka, inklusif itu tadi ya. Juga ini pesan dari Paus Fransiskus dalam Christus Vivit. Nah, Oh, Kristus itu apa? Waduh. itu dokumen. Ya, jelaskan aja deh. Ya. Dokumen Dokumen. apa? Kok Yang saya itu- baru dengar ini? Iya. Dokumen dari Paus. Iya. Kristus itu arti Indonesianya Kristus hidup. Wah, Kristus yang hidup. Ya. Dia bercerita soal kehidupan Yesus. Ya apa dimensi kemudaan Yesus Oh, lah, kira. dimensi kemudahan Yesus. Nah itu dalam Christus Vivit itu ada nasihat-nasihat Paus untuk kaum muda. Hmm. Salah satunya adalah kan begini. Kalau biasanya kita ini mau berbuat terbuka, mau menjadi orang yang hidupnya baik itu kan kadang malu, Betul. takut berbeda. Oh. Dianggap sok suci biasanya itu. Oh iya iya. iya. Nah, takut karena aku nanti takut dijauhi teman-temanku karena sok suci. Karena aku ingin terbuka punya teman yang lain yang berbeda agama, nanti takut dijudge teman-temanku karena berbeda. Tapi justru Paus menyatakan jangan takut untuk menjadi berbeda. Jangan takut untuk menjadi berbeda, untuk menyuarakan mimpi-mimpi Gereja. atau mimpi-mimpi gereja yang tidak disuarakan oleh dunia. Nah, Perdamaian, kelemah lembutan. Oh. Itu kan lawan dari Iya iya iya. dunia toh. Arus Iya. dunia. Maka kita harus berani menjadi berbeda. Tidak harus tidak. harus mengikuti arus lah. Nah, harus berani berbeda. Dan juga sekali lagi Paus itu juga menekankan kemudaan sejati itu bukan di tampilan, Nah, Oh, tapi itu. di hati. di hati. Hati yang terbuka untuk mengasihi yang paling membutuhkan, mengasihi orang apalagi yang berbeda. Itu teman-teman bisa disebut sebagai orang yang Muda. muda. Di muda itu bukan hanya ya kadang ada yang Karena umurnya. Iya. Hanya karena umurnya ya. tapi karena hati. Hatinya. Nah, maka bagaimana melatih hati? Yaitu latihannya sekali lagi jangan takut menjadi berbeda, mencintai yang lain meskipun berbeda. Itu Anda sudah melatih hati untuk menjadi hati yang muda. Muda. Amin. Gitu sih. Itu. Oke, itu aja teman-teman. Cukup panjang perbincangan ini. Wah, karena iya. seru sekali. Nah, Seru. iya. Ya, padat sekali. Jadi ya kita berharapnya teman-teman jangan skip-skip lah. Ya. Loh, iya. Supaya kan Nah. pesannya tersampaikan secara full. Full. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim, jagongan, iman. Bukan jaga image tapi jaga iman dan jaga imun. Oke, Mas, tapi kok diapa nih iso ya ngomong kayak ngono ya? Menjelaskan Sing abot menjadi abot, ringan. menjadi Ya. ringan. Jawabannya cuma satu kata. Oh. Kuliah. Yuk,